Oke, Bapak Ibu selamat pagi. Mohon maaf atas sound teknisnya, sehingga baru kita mulai. Kita mulai saja nih. Saya rasa suara dan layar sudah terdengar dan terlihat dengan jelas ya. Baik, udah jelas ya. Siap. Terima kasih. Mari kita mulai. Nah, apa yang terjadi semalam? Semalam kita ingat memang bursa Asia kemarin sih cukup menghijau ya, tapi malah Eropa dan Wall Street semalam penutupannya cukup dalam. Itu di Wall Street Nasdaq yang kemarin sempat atau 2 hari lalu sempat menghijau, semalam malah minus 3,5% ya. S&P demikian hampir 3%, minus 2,4%. Terus Dow Jones juga hampir 2%, minus 1,75%. Kalau dari harga komoditas cenderung mix juga, mungkin paling noticeable coal melanjutkan kenaikan hampir $80, 1,7%. Kemudian penurunan harga di nikel ya, memang masih di sekitar 19 ribuan, 19.180. Semalam turun minus 2,5%. Baik, hari ini nampaknya peluang adalah menurun dulu, bearish kami kira indikasi IHSG hari ini. Support 6256, resistance 6356. Nah, seperti tadi dijelaskan di awal, ya Wall Street memang ditutup melemah. Demikian juga Australia, Jepang juga ya, dan Korea Selatan. Ini memang merupakan sesi terburuk pada atau sejak bulan Oktober ya. Ini juga disebabkan lonjakan pada imbal hasil atau yield treasury atau surat utang pemerintah Amerika Serikat yang memang mendorong investor menjauhi aset yang beresiko ya, sehingga maksudnya di tengah gitu ya, di tengah kenaikan biaya pinjaman untuk emiten-emiten, dan juga ya di tengah kenaikan tekanan daripada kenaikan harga gitu ya, atau inflasi. Nah, treasury note itu yang 10 tahun, tenor 10 tahun sudah mencapai yield-nya sudah mencapai 1,6%, merupakan high baru selama 1 tahun ini. Nah, gejolak yang terjadi di pasar obligasi global juga menular di Asia. Australia 3 tahun surat utang 3 tahunnya yield-nya sudah mencapai 0,15%, tertinggi sejak Oktober. Ini juga di atas target daripada Bank Sentral Australia yang 0,1%. Jepang juga demikian, yield-nya naik 0,17%. Bank of Korea atau Bank Sentral Korea juga telah mengeluarkan peringatan akan melakukan intervensi di pasar jika ada yield naik terus ya, atau biaya pinjaman ini terus melonjak. Kan tapi dari sisi makroekonomi agak baik. Pertama, durable goods atau barang-barang yang dapat bertahan lama ya, ordernya atau permintaannya naik 3,4% month on month, lebih melebihi ekspektasi, didukung oleh kenaikan demand daripada pesawat ya. Kemudian initial jobless claim atau tunjangan pengangguran pencairan yang pertama kali ini minggu lalu mencapai 730.000
lebih baik memang sedikit lebih rendah daripada minggu sebelumnya, yaitu 840.000 dan ekspektasinya yang sebesar 825.000. Continuing jobless claim yang terus beruntun ini, tunjangan yang terus beruntun, turun juga ke 4,4 juta jiwa, turun daripada 4,5 juta jiwa minggu sebelumnya. Untuk pending home sales atau penjualan rumah yang tertunda, turun 2,8% month on month, atau naik 13% year on year ya, di bulan di bulan Januari, setelah kenaikan di bulan Desembernya itu 0,5% month on month. Baik, semalam net sale terjadi ya, yaitu sebesar 220 miliar rupiah. Total flow secara year to date net buy 7,88 triliun. Astra International, yang market news yang pertama ada Astra International. Astra International baru saja merilis laporan keuangannya dan laba bersihnya turun 53% menjadi 10,2 triliun. 16,2 triliun ya. Sedangkan revenue-nya atau penjualannya turun 26% menjadi 175 triliun. Kemudian Inco atau PT Vale mencatatkan laba bersih sebesar 82,8 juta di 2020, naik 44%. INTP atau Indo Semen Tunggal Prakasa mencatatkan penjualan volume semen sebesar 1,3 juta ton untuk bulan Januari 2021, dan sepanjang tahun ini ditargetkan INTP akan bertumbuh volume penjualannya sebesar 4%. Untuk technical recommendation yang pertama XL, spike buy 2200, target price pertama 2280, TP2 2400, stop loss 2090. Kemudian BRPT trade buy 1055, target price pertama 1130, target price kedua 1200, stop loss di 995. Lalu SCMA spike buy 1960, target price pertama 2100, TP kedua 2200, stop loss di 1790. Juga kami mengundang ada acara jika tertarik Bapak Ibu tentang market dari Amerika Serikat bagi Bapak Ibu yang berminat untuk investasi di global market, khususnya di Amerika Serikat, dapat hadir pada hari ini, nanti sore. Link webinar tertera di layar berikut ya. Dan saat lagi kita juga masuki sesi tanya jawab, jadi Bapak Ibu yang punya pertanyaan silakan tuliskan saja di question box yang tersedia. Terima kasih.
Baiklah, mari kita bahas satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Pak Wisber menanyakan BCA, Mika, Adro, BJBR. BCA belum mampu untuk ini ya, break out atau naik close di atas MA20. Ini, aduh, ya betul MA20. Memang juga sekarang berada di rentang support. Tadi sempat mencapai dibuka 33.200 ya. Yang merupakan level yang cukup menarik sih untuk dikoleksi jika mencapai level tersebut lagi. Memang kecenderungan masih belum mampu untuk berbalik arah. Walaupun demikian, kami rasa sih cicil beli masih menarik di BCA nih 33.200. Kalau pakai candle yang terjadi pada 1 Februari ya, bisa mencapai 32.900. Tapi 33.000 sudah inilah ya, sudah cukup rendah. Pun ada rebound lagi nih, sekarang 33.500 ya. Kalau mau jangka pendek paling resistance 33.900. Kemudian Mika, terbatas sih kecenderungan setelah kemarin sempat naik tajam. Bukan kemarin sih, maksudnya awal Februari atau akhir Januari. Nah, Mika sayangnya kurang mampu break juga daripada MA9 ya. Demikian juga sudah dead cross MA20 dengan MA9. Sekarang dibuka menurun minus 1%, 2950, tapi masih dalam rentang itunya lah ya. 2920 support dengan resistance 3000 hingga 3030. Lalu ada Hadro masih stagnan aja sih di level-level bawah sekitaran MA200-nya. Dan kalau kita lihat tadi sempat ada penguatan harga batubara, tapi memang masih di level rendah ya, 80 dolaran ya. Dan level terendah hari ini 1175, masih dalam range supportnya sih. 1160, 1150 merupakan level support yang bisa dipakai sih untuk Adaro. MA200-nya itu di sekitar 1180, kurang lebih di harga sekarang ya. Paling resistance paling dekat 1200 dulu, lalu berusaha menguji 1230 jika breakout dari sana. Demikian BJBR. Satu lagi. BJBR mencoba untuk bangkit sih, khususnya 2 hari
2 hari ke belakang atau ya dimulai tadi di tanggal 24, 25 cukup baik performanya. Sekarang sih ya pullback masih oke juga. Paling enggak stay di atas MA20 dia. Dan peluang untuk mencapai 1620 lagi 1630 masih ada, dan jika ingin koleksi di bawah 1600, maksudnya koleksi di bawah 1600 masih menarik sih. Lalu pertanyaan selanjutnya, Pak Hendrali menanyakan Java, MDK, dan TINS. Java secara teknikal cukup lebar ya pergerakannya, dan volatilitasnya walaupun sudah agak tidak sebesar beberapa minggu ke belakang, tapi masih besar juga. Kemarin kenaikannya lumayan, kalau kita tarik seminggu 3%-an jadinya ya, walaupun dengan penurunan saat ini. Dan kemarin sayangnya belum mampu kena resisten 1540. Demikian maksudnya 1540 tersebut bakal dicoba untuk diuji kembali sih untuk Java. Jika sudah punya yang ingin di hold ya nggak apa-apa. Kalau baru ingin koleksi 1460 atau di bawah 1500 lah ya paling enggak. Sekarang di 1505 harga ya untuk Java. Kemudian MDKA, MDKA agak cukup volatile juga beberapa hari ini. MA20 itu di sekitar 2600 sih. Low hari ini 2630 dan 2600 tersebut masih bisa dipakai sebagai support sih. Kecenderungan MDKA memang membentuk low yang lebih tinggi terus sehingga sedikit uptrend, tapi nampaknya pergerakan agak terbatas ke depan, maksudnya penguatan. Walaupun hari ini minus 2%, paling resistance yang dituju beberapa hari ke depan 2730, dekat juga dengan penutupan hari kemarin sih ya, 2730. Kemudian untuk TINS gimana? TINS minus 3%, tapi terus menipiskan pelemahannya dan sekarang di 2250 ya. Sebetulnya support bisa dipakai 2150 sih. Level terendah hari ini 2190. Jika ya masih punya posisi dan masih floating gain juga di hold aja sih, masih boleh. 2320 nih kembali diuji kembali, yaitu dekat-dekat dengan level penutupan kemarin juga dan dekat dengan MA9 maupun MA5-nya ya. Demikian untuk TINS. Pak Riza menanyakan
NKP Tekim Harum ya. INKP kayaknya sih udah keluar dari rentang uptrendnya, jalur uptrendnya seperti itu. Malahan dari 2 hari yang lalu ya. Dan nampaknya setelah ini tertembus dan juga ya memang juga karena penguatan sudah sangat tinggi di TINS ya, di INKP kelihatannya agak ada potensi berbalik arah atau paling enggak sideways dulu. Dengan support paling bawah 13.050 atau 13.100. Resistance berusaha balik lagi dulu paling ke 13.800 sekitar MA5-nya ya. Kemudian Tekimnya Tekim juga demikian sih, mirip-mirip juga. Sudah break, konfirmasinya baru hari ini sih. Tapi paling enggak tidak sedalam, lebih bagus sih dikit chartnya dibanding INKP tadi. Jika berhasil close lagi di atas 16.000, peluang sih masih ada untuk lanjut uptrend. Tapi waspada saja karena kenaikan juga sudah terlalu tinggi. Bisa saja aksi profit taking bisa merajalela ya. Nah, support di 14.200, 14.300, resistance 15.500, 600 ya. Hari ini level terendah di 14.925 sempat ya. Agak masih jauh sedikit sih daripada support yang jika di break akan berbalik arah, yaitu 14.200 tadi ya. Harum gimana? Harum 6810 mungkin resistance lagi. Hari ini tertinggi juga, tertinggi 6825 malah ya. 6825, 6810, kemudian 6825. Jika berhasil di close di atas 7.000 sangat positif sih. Karena biasanya juga Harum bergerak terus di atas MA5. Sekarang mulai dari 24 Februari, 2 hari lalu, close di bawah MA5 tersebut. Kecenderungan ini low sebelumnya sudah lebih rendah gitu ya, sehingga jalur uptrend agak berubah. Dengan demikian, walaupun demikian maksudnya MA20 sih masih terus bergerak di atasnya, sehingga asumsi bisa dijadikan support saja, yaitu 6400, 64, tunggu sebentar, 6450, 6475 lah ya kurang lebih. Itu untuk Harumnya Pak Riza. Terus Pak Junaid, ICBP, Unilever, Telkom. ICBP sih masih dalam tren bearish-nya. Walaupun demikian sudah agak terbatas kelihatannya. Jika ingin cicil beli di sekitar 8
586 ini masih boleh. Target terdekat atau resisten terdekat memang 8600 dulu, 8700. 8700 lah ya kurang lebih. Sebelum jika breakout dari sana 8900. Kemudian Unilever. Unilever juga demikian, masih bearish juga. Cicil beli saja jika tertarik beli di Unilever. Memang kemungkinan pergerakan masih lama ya, sehingga harus bersabar juga. Jika memang tidak terlalu tahan dengan pergerakan lama sih, baiknya tidak usah di Unilever. Demikian juga di CBP juga tadi ya, mirip-mirip. Lebih pada investasi jangka panjang sih atau jangka menengah. Level support kalau kita memakai low sebelumnya bisa mencapai 6600, masih ada 6670, 6650 ya. Gimana dengan Telkom? Nah, TLKM 3470 walaupun pada penurunan hari ini juga masih terus bergerak di atas MA5 sih, masih positif. Berusaha menuju 3500 lagi. Jika tidak berhasil hari ini, paling beberapa hari ke depan atau di Senin ya. 3500 kembali, kemudian memang resistance yang paling atas yang ingin diuji ialah 3600. Jika masih ada posisi sih hold aja untuk TLKM. Lalu Wired Enough SMGR Adi. Nah, Enough nih volume semakin tipis, kelihatannya harga tidak kemana-mana dulu. Demikian juga Bollinger Band juga makin mengecil gitu ya. Dengan demikian agak kurang menarik sih jadinya ya. Ya kita tahu juga Enough sempat melonjak tajam sebelum akhirnya jatuh sangat dalam ya. Dari 7 ribuan menuju level 2800. Dan sekarang stagnan di 3300. Memang sih ketika ada volume yang signifikan sih, baru ada gerakan yang cukup lumayan di Enough. Tapi kalau sekarang asumsi kalau belum punya sih sebaiknya jangan masuk dulu. Kalau selanjutnya SMGR gimana? Cenderung sudah mencapai MA200 walaupun berhasil menipiskan pelemahannya, sekarang di minus 0,48%. Tapi SMGR jika tidak kuat secara teknikal, jika tidak kuat untuk stay terus di atas MA200, bisa saja menuju 9600. MA200-nya itu di sekitar 10.200 ya, dekat-dekat harga sekarang. Nah, kalau close di atas 10.200 terus, agaknya masih aman. Sehingga untuk level resistance ialah selanjutnya 10.400. Kemudian jika break 10.600 untuk level resistance berikutnya. Kalau Adikarya? Nah, Adikarya sayangnya juga demikian, agak stagnan dan volume agak kurang besar dan di bawah rata-rata juga ya. Rp14.50
paling nggak resistance dia Adi saat ini minus 0,7%. Memang tadi low-nya di sekitar 1375, dekat-dekat juga dengan level support memang 1375, 1350, kisaran low akhir-akhir Januari ya. Itu untuk Adikarya. Pak Robert Arto ke depan peluangnya gimana? Oke, Arto nih memang sih agak waspada saja. Kenaikannya sudah sangat tinggi sekali malah. Ya, dari awal dirumorkan di ini ya, kisaran 2020, 2019 atau ya, dicaplok Gojek hingga sekarang berganti nama, akhirnya kejadian ya, ganti nama jadi Bank Jago. Kalau kita pakai valuasi bank konvensional gitu ya, yang PBV 2, PBV 3 kali, memang Arto ini jauh banget sih, sekarang ada di PBV 100 kali hampir ya, yaitu 90 kali sih, 90 kali. Dan yang membuat valuasi ini begitu tinggi ya kita belum tahu juga apakah ada corporate action lagi ke depan, tapi memang digitalisasi mungkin sangat dilihat positif lah ya untuk oleh pasar akhir-akhir ini. Tapi kalau kami kira sih 90 kali price to book sangat tinggi sih. Asumsinya kan kalau misalnya demikian harus ada kenaikan modal ya, kenaikan ekuitas atau kenaikan aset juga yang signifikan juga untuk membawa valuasinya ke 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 valuasi yang menarik lagi gitu. Demikian sih. Lagi pula memang udah di pucuk juga sih sekarang Arto, sehingga koleksi juga secara teknikal agak riskan. Kalau Pak Iwan menanyakan XL. Nah, XL ini sudah agak mantul lah ya, setelah mencapai low 2120-nya. Sekarang memang pergerakan sih mungkin mencapai atau menguji resisten dulu di 2260. Positif sih 2 hari ini khususnya, walaupun pada 24 Februari cukup ada penurunan tajam ya. Tapi paling nggak MA20 ini bisa jadi sebagai resistance 2250, 2260. Nah, jika breakout dari sana, potensi berbalik arah makin besar di XL ya. Dengan resistance berikutnya sekitar 2400-an. Itu untuk XL. INDF, Indi WG, Pak Benjamin. INDF agak lumayan sih mencoba untuk break 6200 lah ya kurang lebih, atau 6175, dan jika break dari sana potensi berbalik arah besar sih. INDF lebih oke sih chartnya dibanding ICBP tadi, dan di level sekarang kami kira sih masih menarik untuk koleksi. Jika sempat mencapai 6000, 6050 apalagi makin murah makin baik ya. Jadi level sekarang kalau tidak dapat juga masih oke untuk koleksi. Untuk level resisten 6325 hingga 6500. Indika Energi sedang rentang sideways-nya aja. 1530, 1540 untuk resistance, support 1450. WG bagaimana? WG rentangnya cukup besar ya,
tapi sekarang paling enggak masih bergerak di atas MA20. MA20 ini cukup oke, dipakai sebagai support, jadinya yaitu sekitar 230 ya. Dan beberapa kali sempat menyentuh level di bawah itu sih, tapi dibawa ke atas lagi atau close di atasnya. Namun jika berhasil masih close di atas 230 masih positif sih di WG. Jadi perhatikan level tersebut juga dengan resistance ke 240, 242 dulu ya, hingga 247, 248. Base gimana Bekasi Fajar sudah menipiskan pelemahannya. Base juga 165, 167 resistance berikutnya sih. Base support dekat-dekat tentang support juga sekarang ya, 160 bisa dipakai support. 167, 170 tadi sebagai resistance. Itu untuk base. Untuk BCA Pak Bayu Nugraha. Udah rebound lagi BCA ya. Sehingga sekarang membawa juga IHSG zona hijau tipis ya, 0,05%, 0,04%. Ya kalau sudah punya ya hold juga boleh. Kalau ingin koleksi tadi ya, ketika di bawah 33.000 sempat di bawah 33.500 ya. Sempat tersentuh bahkan sampai 33.200. Tapi kalau ada pelemahan sedikit, mungkin 33.500, 33.600 jika baru ingin koleksi masih boleh sih. Kecenderungan BCA secara teknikal masih baik, bergerak untuk menguji level MA20-nya, dan sekarang hampir menuju ke sana ya. MA20 di sekitar 34.100. Demikian. Dan nampaknya semua pertanyaan juga sudah habis terjawab. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan atensinya Bapak Ibu. Dan sekali lagi juga mohon maaf atas saran teknis. Sampai jumpa lagi di hari Senin, yaitu tanggal 1 Maret 2021. Nanti juga kita akan memberikan link webinar terbaru melalui Telegram dan melalui channel-channel kita ya. Sampai jumpa lagi hari Senin, dan kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.